Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fi hadil qaryah kulluhum ajma'in wa man ta'allama fi hadzal kitab syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia Surabaya, tepatnya di wilayah Semampir, jamaah baik yang ada di majelis maupun di luar, wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Ma'mun sekeluarga, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan dalam kesempatan malam hari ini. Allah masih memberikan satu inayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah, sekalipun status saya tadi belum bisa terkirim, mohon maaf. Entah kami juga tidak tahu, sehingga banyak di antara jamaah yang menunggu jadi atau enggak ngaji di Surabaya, mohon maaf sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas isi makalah kitab hikam pasal 29 tentang janganlah hati jenengan ini bersuudzon kepada Allah di segala hal. Ketetapan Allah datang pada kita, sebab kita sebagai makhluk atau hamba Allah, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang muda maupun yang tua, baik yang miskin maupun yang kaya, semua hukum ketetapan Allah itu ada dua hal. Satu diantaranya adalah disebut al-basti, yaitu takdir ketetapan Allah yang bersifatkan cocok miturut sifat kita sebagai manusia. Rezeki lancar, awak sehat, persoalan semuanya teratasi, anak manut, jadi nggak ada masalah. Ini ketetapan Allah, siapapun pasti akan mengalami. Yang nomor dua, ketetapan Allah yang bersifatkan al-qabdi, yaitu hal-hal yang di dalam hati kita nggak nyocoki, takdir-takdir yang bersifatkan bala, rezeki seret, persoalan tidak kunjung selesai, anak nggak nganut, dalam rumah tangga tengkar terus, hutang nggak selesai-selesai. Bapak Ibu, ketetapan Allah yang seperti ini pasti akan teralami oleh siapapun kita sebagai hambanya. Cuman miturut pendidikan ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, bagaimana di antara dua ketetapan itu tidak mempengaruhi hati jenengan. Kuncinya cuma satu,
fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap diri makhluk, termasuk ketetapan tadi, dua ketetapan, itu ada sesuatu di balik layar, ada sesuatu yang maha hidup, ada sesuatu yang paling halus, wa huwa wujudullah. Itulah hakikatnya wujudnya Allah. Kuncinya bagaimana hati jenengan itu tidak memandang makhluknya, tetapi jenengan itu bisa memandang, bersaksi terhadap al-khafiyu, sesuatu yang halus. Itulah Allah. Sebab gini Pak, kita sebagai makhluk itu yang pasti niku sifat kita la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun untuk melakukan suatu apapun, nggak ada. Bisanya melakukan suatu apapun, mencegah mudarat apapun itu semata-mata illa billah. Sumber dari di balik layar tadi Pak. Tentunya ini kalau tidak kita latih untuk sadar diri, ingat semua itu dari Allah, tidak kita latih dengan zikir, mohal kita bisa untuk nerombol masuk di dalam dan menemui terhadap sesuatu yang paling halus itu, mohal. Makanya kita ketika saat di dalam pengajaran Al-Hikam niki wonten bab zuhud, ada bab namanya kholwat. Itu perlunya hati tinggalkan semuanya dengan membawa dzikir sirul asrar, jenengan iki akan bisa sadar, mengingat dan masuk di dalam makhluk itu ada sesuatu untuk menemui sesuatu yang paling halus itu. Bapak Ibu, untuk bulan berikutnya nanti kalau diperkenankan, ini kami biasanya membaca kitab hikam itu melalui HP. Sekarang dikongkon nulis, jadi sekalian sarahipun mungkin sebelum hari H itu sudah saya kirim di Surabaya terhadap Pak Haji Makmun, mungkin bagaimana ketika ngaji sama-sama membawa, jadi lebih enak nanti. Tadi kami sudah bicarakan itu oleh beliaunya, insya Allah mekaten. Jadi ngaji ini ben kalih membawa mushaf permakolah. Mungkin kalau sudah jadi, sudah terkumpul, jenengan jilid piyambak nggih saged, mungkin malah penak. Kami memakai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, nanti saya tulis. Untuk jenengan yang ahli bahasa Madura boleh nanti ditulis dengan bahasa Madura. Kalau saya mohon maaf, jadi mohon teman-teman saudaraku yang di Madura nanti bisa melalui Abah Makmun nanti ditambahi aja dengan bahasa Madura, nggak apa-apa. Pun qala musannifu rahimahullah, al-faslu utawi iki iku fasol, la tattahimu kang jelasake perkara-perkara sing ora kena nuduh Allah ing Gusti Allah. Fasal menerangkan larangan anti sampen ini mempunyai suudzon kepada Allah, nggak boleh. Sekalipun apa yang dikasihkan Allah takdir tidak enak, itu nggak boleh suudzon. Contoh, jenengan punya rencana kok gagal, Allah menggagalkan ini, itu jelas miturut nafsu kita bertentangan. Kita akan dalam hati akan ganjel Pak, ora penak. Bisa-bisa kalau dibiarkan di dalam jagatnya hati kita akan terasa panas. Itu nggak boleh. Sebab gini Pak, Allah menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu hati kita, diri kita, itu ada tujuan Allah. Yang tujuan itu baik untuk ruhaniyah hati jenengan kali kula. Misalkan ya,
jenengan kalih kula niki waktu rumah tangga mintanya Allah kasih ekonomi lancar, semuanya lancar. Setelah lancar kok yaitu Allah kembalikan lewat berbagai macam sebab macam-macam. Nah, Gusti Allah merubah kondisi yang seperti ini, tolong jangan diukur dengan hitung-hitungan kita sebagai manusia, jangan. Kita kembalikan pada Allah. Pasti Allah mempunyai maksud. Apa maksud Allah? Jikalau ini dihasilkan oleh Allah rencana ini, hasilnya itu akan mempengaruhi hati jenengan kali kula. Akhirnya hati kita akan terhijabi oleh sesuatu yang hasil tadi. Kita harus husnudzon seperti itu pada Allah. Terus suatu saat jenengan dengan perkara lain punya perkara tujuan hasil, ini tetap harus husnudzon. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duh Gusti, apa yang jenengan datangkan terhadap diri kami perkara yang cocok miturut sifat manusiawiyahnya, yaitu pasti perkara enak, jangan engkau jadikan sebagai penghalang hatiku terhadapmu. Artinya jangan sampai gara-gara hasilnya sesuatu urusan dunia menjadikan lalainya hati kepada Allah. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu, sebab apapun bentuk yang Allah hadirkan terhadap kita sebetulnya itu adalah cara Allah menyapa kita supaya kita ingat kepadanya. Kita akan ingat kepadanya kalau itu sapaan Allah, kalau hati kita sudah terbiasa berzikir pun. Tolabuka utawi oleh nyuprih siro, mencari iro, meminta Anda semuanya minhu saking Allah iku ittihamun, bimakna nuduh lahu maring Allah. Wa talabuka lahu ghaibatun, utawi nyupri sira lahu maring Allah iku ghaibatun, bimakna samar, mingkah saking sira anhu saking Allah. Wa talabuka li ghairihi likillati hayatika, utawi penyuprih irong li ghairihi kang sakliyane Allah iku likillati hayatika, duduhake didike isin irong minhu saking Allah. Wa talabuka utawi nyuprih irong min ghairihi kang saking sakliyane Allah iki liwujudi buktika anhu, duduhake anane sifat adoh irong maring Allah. Pun sarai ngeten Pak, apabila jenengan ini wa du'auka Allahu linabli manzilatin fid dunya wal akhirah, duweni karep, mempunyai keinginan minta pada Allah, terus perkara yang jenengan kali kula minta itu tujuannya untuk mencapai kedudukan dunia dan akhirat. Kedudukan dunia itu apa? Urusan dunia. Fid dunya hasanah, apa yang kita butuhkan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga supaya Allah nyukupi. Apabila kita meminta sesuatu itu terhadap Allah yang ada kaitannya dengan dunia, terus lagi wal akhirah, urusan akhirat, berarti apa? Jenengan ini jangan sampai minta dimasukkan neraka, tapi minta dimasukkan surga. Mohon maaf Pak, ini ngajinya kan sudah tidak ngaji babakan umum ya toh? Ini babakan ilmu tasawuf. Ketika kita memohon kepada Allah tentang hal itu, ikut dalilun, menunjukkan ala annaka, terhadap kita sesungguhnya kita ikulah tastahi, tidak mempunyai kemaluan, tidak mempunyai malu minhu pada Allah. Ngapunten ingkang kathah. Padahal ini kalau kita waktu di tarbiyah syariat kan diwajibkan ya Pak ya, diwajibkan. Berdoalah, mintalah kau kepada Allah tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Loh, miturut fasal ini kitab hikam, jikalau kita minta hal yang seperti itu menunjukkan bahwasannya kita tidak malu sama Allah.
Kadosi lak tabrakan nggih. Kadosi tabrakan. Mengapa demikian? Wa du'auka li ghairillahi dalilun ala bu'tika anhu. Hal yang seperti itu menunjukkan bahwasanya kita itu jauh pada Allah. Jauh pada Allah. Padahal Allahnya itu ada di diri kita. Jadi bahasanya itu apa kuyo raisin minta Allah seperti itu, padahal cukup bagi kita untuk menyempurnakan ubudiyah. Bagaimana kita ketika saat beribadah secara mahdoh murni, sholat, zakat, lan sak pituruté, wa ghairu mahdoh yang tidak murni, kerja dan sebagainya. Bagaimana kita meletakkan hati itu, ini wajah tu wajhiyah. Inilah yang kumaksud penghambaan dengan yang sebenar-benarnya. Urusan hasil buah itu bukan wilayah kita, Pak. Kata Allah, cukup bagi kamu laksanakan apa perintahku, tinggalkan apa laranganku. Jikalau kau tetap ngoyak-ngoyak, apa yang ngoyak-ngoyak? Terus minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mohon maaf lho nggih, mumpun dilebokno kelas syariat niki. Jangan pernah kau mengharapkan buah yang telah kau tanam. Karena apa? Itu sudah cukup, nanti pasti akan datang sendiri. Ibarat Pak Tani, Pak. Nanam jagung. Jagung itu paling tidak 3 sampai 4 bulan. Dapat 7 hari kita menanam, ya Allah, buah. Cukup bagi kita menjaga. Waktu membutuhkan pupuk, kita pupuk. Membutuhkan air, kita siram. Ketika ada rumput, kita penyakit-penyakit kita singkirkan. Cukup itu. Nanti kalau sudah waktunya berbuah, itu gak usah kau minta, datang sendiri. Sama dengan ibadah kita kepada Allah miturut versi tasawuf loh niki. Mboten versi syariat, hakikat sing kula maksud. Karena di dalam masalah ubudiyah, kumawulo, menghambakan diri kepada Allah sebagai penyembahan kita, itu harus punya etika, akhlak. Akhlakin apa? Inilah yang disebut akhlak ilahiyah. Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus Allah ke bumi ini kecuali hanya untuk menyampaikan kesempurnaan sebuah akhlak. Akhlak secara syariat, akhlak secara hakikat, akhlak secara jasmani, juga secara rohani. Secara jasmani ditata di dalam hukum syariat. Makanya boleh jenengan berdoa, minta dan lain sebagainya, silakan. Menurut syariat memang gitu. Itu risalahnya. Tapi kalau sudah kita kerana hakikat ilmu tasawuf, beda lagi. Akhlak ilahiyah berbicara. Apa bicaranya? Cukup bagi kita untuk ini wajah tu wajhiyah. Ini di dalam surat Al-An'am. Menghadapnya ruh atau hati tanpa ada penghalang kepada Allah. Inilah maksudnya ini wajah tu wajhiyah. Penghalang niki bisa jadi makhluk yang bermateri atau non materi. Yang bermateri ada kaitannya dunia tadi. Non materi makhluk yang ada kaitannya dengan akhirat tadi, surga, pahala, semuanya itu makhluk. Dan ini tidak boleh ada penghalang antara ruh dengan Allah. Nggak boleh. Ini keliru supidole koyo. Rapopo. Lah niki kalau ruh itu betul-betul sudah makrifat pada Allah, nama ruh, nama Allah itu habis. Jadi ngeten dadine. Udah alif Allah syariat,
lam toriko ya toriko, lam kedua hakikat, hak makrifat. Kalau sudah makrifat hakikat, kalau tidak ada yang disebut sama nyebut nopo. Inilah maksudnya. Itulah akhlak secara ruhaniyah. Sehingga ketika kita minta kepada Allah perkara dunia fid dunya wal akhirah, iku dalilun ala annaka latastahi, menunjukkan bahwasanya kita nggak punya malu pada Allah. Berarti nggak boleh. Cukup Anda ini dalam hati melaksanakan ini. Maksud ini wajah tu wajiyah. Lah niki tidak terlepas dari dzikir rasa, yaitu sirul asrar di su'aul basyirah, nggak bisa lepas. Munculnya kan dari tauhid la ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat. Akhirnya kalau sudah itu dimulai diasah, maka masuklah ke ainul basyirah, bertemu. Kalau bertemu, maka la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang menghadap tidak ada, yang melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada, mata untuk melihat itu sudah tidak ada, kosong ini Pak. Wa du'aul abdi utawi penjalue permintaannya hamba lillahi maring Allah iku arba'atu anwa, ada 3 golongan, ada 4 golongan. Kita manusia itu terbagi menjadi 4 permintaan kepada Allah. Pertama, as-su'aluka lillahi ta'ala fihi maknal al-ittiham. Ada doa itu Pak, permintaan yang mengandung arti salah sangka atau menuduh Allah. Li'annahu krono sak temene Allah iku laukana lamuno ono sapa man iku yu'minu ngiyakini sapa man bi annallaha sak temene Gusti Allah iku yukti bakal aweh sapa Allah bi ghairi su'alin kelawan tanpa kau minta, ya lam yas'al mongko ora bakal nyuwun minta sapa sira kabeh. Jikalau Anda tahu perkara yang tidak kau minta itu Allah kasih, maka otomatis Anda tidak akan pernah minta. Itu miturut akhlak ilahiyah. Bagaimana mungkin kita akan tahu perkara yang tidak kita minta itu dikasih Allah selama kita menganggap Allah itu jauh? Ya nggak akan bisa Pak. Contoh. Sampai tiap saat dan waktu niki ambekan niku masuk sampai suwun diminta enggak. Coba ayo belajar dari situ. Kita nggak pernah minta, ya Allah kasih aku ambekan bernafas terus, jarang Pak. Dan itu Allah kasih karena memang nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahman ini Allah gratis ke. Coba Pak, kalau jeneng kita ukur oksigen yang kita hirup, yang kita tidak minta setiap saat, itu umpama 1 hari 1 malam dirupiahkan ketemu berapa Pak? Umpama sakit merupiahkan, oke kita rupiahkan 1 hari 1 malam 10 juta, jenengan disuruh bayar 10 juta oleh Allah tiap hari, mampu Pak? Oke, nek gak mampu kata Allah cukup 1 jam aja kata kasih. Ada yang mau? Loh, ini bukti bahwasanya sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita lupa. Kalau yang menggerakkan, mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Mengapa demikian? Karena kita masih menganggap Allah itu jauh. Sana Pak, ning ares sono. Padahal ares iku ning ati sampean dhewe. Makanya mengapa di dalam Al-Qur'an itu pendidikan tauhid kita itu ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Syariat tauhidnya la ilaha illallah, kita nyebut nama tapi tidak tahu siapa yang memiliki nama Allah. Lanjut kedua, la ilaha illahua, kita bicara huwa adalah dia, berarti itu jauh. Kita tahu sifat-sifat tapi tidak tahu wujudnya. Kita naik ke hakikat, diajarkanlah kita tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti hati sudah terasa Allah itu dekat, anta kamu dekat sudah. Ya, ini bukanya hati kita tentang ilmu tasawuf. Mulai hakikat kita terima, kita pelajari, kita renungkan dalam hati, baru masuk. Oh,
Allah itu enggak jauh, ya di dalam dan di luar saya. Ini belum tahu loh Pak, tapi sudah merasa Allah itu dekat. Fi kulli mukawwanat minal kauni khafiyun ai khayyun wa huwa wujudullah. Di balik layar semua makhluk itu ada sang aktor, sang penggerak. Siapa dia? Adalah wujudnya Allah. Bahasa Indonesia kita mengatakan hidup. Itulah. Cuman bukan hidup sifat. Lah, diasahlah hati kita untuk berzikir su'aul basyirah ini sehingga nanti bisa sampai pada ainul basyirah. Sama halnya gini Pak, kita mulai beli baju di toko itu mesti bersih, baunya wangi Pak nggih, nggak ada kotoran. Tapi ketika sudah kita pakai berhari-hari, baunya jadi lebus, apek, ya kotor. Biar ini nanti akan bisa masuk almari lagi dengan bersih, dengan wangi, maka harus dicuci dulu. Kita selama ini ruh meletakkan di jasad kita itu fitrah. Oke, ketika saat kita masuk di masa baligh, masa dewasa, ruh kita telah bercinta pada selain Allah. Inilah yang menjadi kotornya hati kita dan akhirnya menjadi penghalang hati kita terhadap Allah. Disucikan. Akhirnya apa? Jikalau belum disucikan, Allah terasa jauh Pak, masih terasa jauh. Dalam bab ihsan Rasulullah dawuh, antak budallaha ka'annaka lahu tarah. Imanmu akan jadi ihsan manakala ihsan ya, iman yang sudah benar. Ketika kita beraktivitas apapun, disitulah hatimu akan bisa memandang, bersaksi terhadap wujudnya Allah. Seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam takun taroh, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, jenengan ini seakan-akan di dalam hati ini merasa selalu dilihat oleh Allah. Itulah bentuknya dalam hati jenengan sudah yakin, walaupun belum bertemu, sudah yakin yang menggerakkan saya dalam hal apapun hanyalah Allah. Kembangkan terus, asah terus zikir ini. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat Ali Imran kalau nggak salah 103. Di situ Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tali Allah itu dzikir, jangan pernah kau lepas. Pegang teguh tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kau pisahkan hatimu dengan tali Allah ini. Inilah halal bihalal dengan Allah Pak. Kan kita biasa halal bihalal sesama manusia hablum minan nas. Sehingga setiap hari raya kita itu mengadakan acara silaturahim, anjang sana anjang sini, ada kesalahan minta maaf. Loh, akhirnya kata anak muda kosong boleh dan itu bagus, tapi ingat ada halal bihalal yang paling penting, hubungan hati sampean kali kulo langsung pada Allah. Ini gak usah menunggu hari raya Pak, setiap saat dan waktu mestinya gitu. Kita sih masih berbau Syawal, saya pribadi pasti banyak salah terhadap jenengan, baik dari segi ucapan yang enggak pantas atau menyinggung hati jenengan, atau tingkah laku jasmania saya kurang berakhlak. Saya pribadi mukhlason mohon maaf lahir dan batin datang jenengan. Sebaliknya saya juga begitu, selalu membuka pintu kemaafan walaupun jenengan tidak minta maaf secara otomatis. Kosong beres pun. Yang kedua, wa su'aluka at-taqarrubu ilallahi yadullu ala annallaha yas'uru annahu ghaibun lak. Mintanya Anda, mintanya kita supaya dekat pada Allah, itu menunjukkan yadullu ala annallaha yas'uru annahu ghaibun laka, menunjukkan bahwasanya Allah terhadap kita itu masih sir, masih gaib. Saya ulang, ada permintaan yang kedua, seseorang minta kepada Allah supaya kita itu dijadikan Allah sebagai orang yang dekat pada Allah. Permintaan yang seperti ini Bapak Ibu menunjukkan bahwasannya hati kita terhadap Allah masih jauh.
Padahal saya ulangi, Allah itu dekat banget. Tapi nggak apa-apa kalau miturut proses kita takarrub pada Allah, nggak apa-apa. Cuman bahasa makalah ini, ketika jenengan sudah tahu, sudah megang sirul asror, sudah tahu kalau Allah itu dekat, cuman aja belum bertemu wujudnya, masih merasa adanya beliau itu dalam dan di luar diri kita, itu nggak boleh. Nggak tambah bingung lagi. Mau dikongkon mendekat pada Allah, terus mohon mendekat, tidak boleh. Pak, hukum boleh niku ketika saat kita itu belum mendapatkan hidayah yang berupa hati sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang menggerakkan hanya Allah. Tapi kalau kita sudah di wilayah itu, sudah cukup bagi jenengan ini mengasah dzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri, mengasah la ilaha illa anta supaya bisa sampai la ilaha illa ana. Pun iku bentuk doa yang kedua. Yang ketiga, wasu'aluka li syai'in min masalihid dunya, utawi penjaluan ira menyang sesuatu yang jenengan anggap paling penting ning dunya, di dunia ini, iku dalilun nuduhake ala adami khayaika, nuduhake ngatasi ora anane sifat isin ira minhu saking Allah. Fa innaka mongko sak temene sira iku lau kunta lamun ngerti sira kalau Allah iku yang menjamin semuanya, ya tastahi mongko dadi sifat isin minallahi saking Allah, ya lam targhab mongko yepti mongko ora bakal nganggap penting fitarqubi ilaihi, perkara mendekat pada Allah gak penting akhirnya karena sudah sampai. Istilah ngeten, jenengan tadi mulai di rumah, sepeda lah penting Pak nggih? Penting, karena hukumnya masih ada di rumah, masih butuh jalan sepeda minangka syariate, jalan minangka torikote, laksana torikohnya, masih wajib hukumnya itu sampai bawa. Tapi ketika sudah sampai di majelis, tujuannya sampai parkir semuanya, masa dibawa ke majelis? Mboten mungkin tak? Mboten. Sepeda kita parkir, jalan sementara kita tinggal. Kita karena sudah sampai. Tujuan sampean adalah hakikat. Wujud nyatane hakikat kalau Anda sudah sampai di sini. Apa tujuannya? Ngaji, ketemu, udah. Sama pada Allah juga begitu. Sifat takarrub, mendekatkan diri itu boleh ketika saat perjalanan untuk mendekat, bertemu. Tapi kalau sudah ada di sini, Pak, menurut etika boten angsal alias tidak boleh. Cukup bagi jenengan kali kula niki sam'an wa ta'atan. Cukup bagi jenengan ini menikmati pertemuan itu. Tondo-tondo jenengan iki mau dikatakan sudah bertemu, sudah nyampe, la yarawna li anfusihim syai'an. Segala hal apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk, hati sampean iku yakin sumbernya hanya dari Allah. Inilah Pak yang menjadikan hati sampean tidak ganjel ketika saat takdir enak gak enak itu datang. Betul. Karena Anda tidak menemui makhluknya tapi menemui, bersyahadah, bersaksi terhadap wujud Allahnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, jadi kalau di sini sudah dekat, mengapa takarrub? Mengapa mendekat? Wong sudah dekat. Tidak hanya berdekat, sudah ahad. Dekat itu ada jarak walaupun sedikit. Tapi kalau sudah tidak bicara dekat, ahad tunggal, itu sudah nggak ada jarak. Kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, dikatakan sudah sampai di sini bertemu. Di dalam hati jenengan ini bergelora, muncul akunya Allah atas segala hal apapun. Wis makhluknya sudah nggak ada sudah. Inilah yang kumaksud la maujudun illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Kapan ini? Ketika saat jenengan sudah dikatakan kembali kepada Allah dan bertemu. Wa inna ilaihi raji'un. Dalam makalah lain beliau katakan, sing sapa wonge barang siapa man ra'a alamal akhirah, barang siapa yang nyawang melihat alam dunya, mongko wong iku tidak akan pernah bisa melihat alam akhirat. Barang siapa melihat alam makhluk,
maka orang itu tidak akan bisa melihat indahnya alam musyahadah. Sebaliknya, barang siapa bisa memandang alam akhirat atau alam musyahadah Allah, maka keindahan alam dunia ini seketika itu jadi fana. Apakah itu bisa dilihat ketika saat di dunia? Bisa. Tapi dengan ainul basiroh jenengan, mata hati. Syarate gak ada penghalang dalam hati jenengan. Sebab penghalang yang disebut mukawwanat, biro-biro makhluk niki lho Pak, yang wujud niki lho, yang menjadi biang kerok harus hilang. Untuk bisa menghilangkan, wajahidu fi sabilihi, sampai harus terus menerus beruzlah, berzuhud dengan memfungsikan dzikir sirul asrar itu. Dengan begitu Allah yang akan menghapus seluruh penghalang-penghalang itu. Bukan kita yang bisa menghapus, bukan kita yang bisa membersihkan kotoran hati, penghalang hati, bukan, Allah sendiri. Lah, Allah akan membersihkan manakala ada respon kita itu, reaksi untuk berzikir. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, orang-orang yang beriman olehnya hatinya bisa bertemu Allah dan menjadi dia itu hatinya tenang, damai, bidzikrillah, sebab berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Tuhanmu Allah, hatimu akan menjadi damai. Yang ku maksud ingat adalah sadar, merasakan bahwasanya semua mengimankan, mengiktikotkan dalam hati bahwasanya semua yang wujud ini bukan wujudnya makhluk. Mungkin bisa dilihat dalam surah Al-Hadid ayat 3, wujudnya Allah itu jengleh di awal di akhir, di batin ya di dohir, dohir batin awal akhir. Jangan harap jenengan akan tahu wujudnya Allah baik secara batin lebih-lebih dohir jikalau wujudnya dunia itu masih bersemayam dalam hati. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah dalam hatimu bertengger wujud selain Allah. Jangan. Kalau ini masih bertengger, jangan harap bisa nyampe. Bon. Permintaan yang nomor 3. Nomor 4 saniki. Wasu'aluka li ghairillah, mintamu terhadap perkara selain ketemu Allah. Ailiko ilah, tegese selain ketemu Allah, iku dalilun. Sampai minta nyun sewu lho Pak, masih yang jejaka, masih yang perawan, mintanya jodohi dekatkan, ditemukan lah, ngoten nggih. Kalau sudah rumah tangga, mintanya ya Allah kasih keturunan, lagi itu toh, nggak apa-apa syariate. Kalau sudah berkeluarga, ya Allah berilah kecukupan yang barokah terhadap kebutuhan rumah tangga. Lah ngoten nggih? Tidak apa-apa miturut syariate. Dan ini proses. Akhlak istimaiyah seperti ini memang. Akhirnya kita muncul usaha ikhtiar bagaimana ekonomi kita kuat, bagaimana anak dan istri keluarga tidak kekurangan. Kita sebagai seorang suami akhirnya usaha ke sana ke sini, udah kadang-kadang usaha buntu, utang itu tidak sedikit, ngingu toyol. Wonten nggih ngoten niki? Make pesugihan. Udah Pak, jangan ikut campur masalah itu Pak, sungguh wah tebusannya abot. Syariate usaha apapun kadang-kadang ya, mohon maaf, ada orang itu mencuri itu untuk ngingoni anak ada berbagai usaha persoalan. Buntu wis, kalau gitu wis tak ambil itu aja apa besi-besi di jembatan mana Suramadu misalnya. Padahal niatnya tidak untuk kaya-kayaan, untuk memberikan makan anak istri. Bagaimana syariat mensikapi? Kalau kita bicara syariat, jalankanlah perkara yang kuperintah, tinggalkan perkara yang dilarang. Udah kula mboten mengulangi hukum itu, Anda sudah tahu sendiri.
Lah miturut makalah ini perkara yang jenengan minta li ghairillah, walaupun tidak ngingutuyul, walaupun tidak mencuri, perkara yang dilarang miturut syar'i. Kalau kita minta perkara selain daripada makrifat datang Allah, miturut ilmu tasawuf di makalah ini, apa jawabannya? Iku dalilun nuduhake ala bukdika ing atase andoh ati ira mingka saking Allah. Fa innaka mongko sak temene ira lau alimta lamun ngerti sira annallaha ing sak temene Allah iku qaribun cedhek dekat mingka saking ira ya lam tasaluhu mongko ora bakal njaluk sira hu ing Allah. Jikalau kau seperti itu, maka menunjukkan bahwasanya hati kita itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Pertanyaannya, bolehkah saya memohon kepada Allah untuk, mohon maaf, kemaslahatan umat dalam hal rezeki ini? Jawaban saya melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, nggak apa-apa. Dasari ud'uni astajib lakum. Sing penting hal-hal yang tidak dilarang. Titik. Tapi kalau saya berbicara dari kacamata hakikat, jawaban saya tidak dilarang menurut hukum syariat, atau bahkan yang dilarang nggak boleh. Ini nggak orang bingung. Biar gak bingung, ngeten. Jadi tak selaraske hukum syariat dan hakikat. Biar jenengan gak salah menurut syariat, hakikat pun yo jenengan gak salah. Apa mang saya tak tulis lali aku. Mungkin lah muncul mana? Oh niki, ampun. Tapi niki wonten kesimpulan. Al-khulasatu utawi kesimpulan, idza kana tatkalane ono apa jasaduhu, secara syariat jenengan memohon pada Allah, minta secara manusia iku daiman jaluk lillahi maring Allah, biar nggak salah bagaimana? Fayajibu mongko wajib apa ayakuna yento ono apa ar-ruhaniyatu, ruhaniyah jenengan iku mutajalian, harus bertajalli. Inilah sinkron Pak antara syariat dengan hakikat. Sebab gini, di dalam Al-Quran Allah katakan ud'uni, ya, ud'uni astajib, astajib lakum. Niki yang saya bunderi ini yang harus diperhatikan. Mintalah kamu sekalian terhadapku Allah, ingsun. Ni ingsun sudah tidak membahas Allah loh niki. Bahasa ni adalah bahasa ingsun, yang ingsun itu tajali. Mintalah kamu terhadapku. Syaratnya, jikalau kau betul-betul minta padaku, maka astajib. Artinya apa? Inilah Pak, antara hukum syariat dan hakikat harus seirama. Antara kaki kiri dengan kaki kanan, walaupun beda seirah, coba jenengan jalan dengan kaki kanan aja. Piye? Mencolot-mencolot nggih? Atau kiri saja? Sama. Walaupun dua-dua ini saling berseberangan, bagaimana caranya itu akan manfaat. Min dan plus listrik Pak. Itu bertolak belakang Pak. Bagaimana caranya itu bermanfaat, akhirnya muncul cahaya. Dibuat masak magicom bisa. Kulkas akhirnya TV bisa berbunyi. Macam-macam. Terus bagaimana syariat dengan hakikat itu selaras? Padahal satu sisi berseberangan. Tadi cara syariat nggak boleh jenengan minta seperti itu. Diperbolehkan minta, secara hakikat tidak boleh. Terus bagaimana bisa selaras? Min dan plus itu ada komponen Pak, penghantar yang menjadikan tidak konsleting. Nek langsung sampai temukan konsleting. S2. Terus apa penetralnya? Komponen ini ku nopo apa antara syariat dan hakikat? Itulah tajalli. Caranya bagaimana? Secara jasmani jenengan minta apa yang tadinya di sini dilarang, tapi ruhaniyah sampean itu harus bertajalli. Artinya
rasa keakuan makhluk ini jangan muncul. Dan ini biasanya dilakukan oleh ahli tasawuf ketika diminta oleh golongan ahli syariah. Dan atau jenengan iki berumah tangga secara manusiawiyahnya ingin bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi ruhaniyah sampean ini sudah lepas akunya makhluk. Inilah nama tajalilah. Makanya mengapa harus ada ya mutakalim? Mengapa? Menunjukkan keahatan Allah. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti sebelumnya kita harus temui yang memiliki. Berarti jenengan berdoa sebelum minta sesuatu, hati sampean harus ketemu terlebih dulu terhadap Allah. Tondo kalau bertemu munculnya doa itu, Anda sudah tidak mempunyai iktikad atau keyakinan dari jenengan. Munculnya doa itu bersih minallahi ta'ala, yang disebut ingsun, yang disebut ana. Inilah maksud jenengan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Pun niki makom jam'i kalau miturut hikam, cara bis jurusan Madura sudah nyampe ke sana. Udah Pak, berhenti. Tinggal menikmati hasilnya. Bis tadi, kondekture, supire, kernete, mangan Pak di warung, notal hasilnya enak. Kalau di jalan tadi, wus balapan, cari penumpang. Jadi antara syariat dengan hakikat itu biar sinkron. Jenengan ketika menghadapi takdir kondisi apapun, hati jenengan harus melepaskan keakuan makhluk. Itulah namanya tajalli. Itulah maksudnya kita menemui Allah.